Jadi ada tembok. Tembok ini ukurannya sekitar 1,5 meter. Bu Dewi itu berdiri di tembok itu sambil beliau itu pakai mukena dan tangannya bersedekap seperti ini. Terus kakaknya bilang, serius kamu ketemu Bu Dewi? Iya kak. Kamu nggak tahu apa Bu Dewi meninggal tadi maghrib? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah yang jadi pertanyaan, Tiara ini tadi ketemu siapa? Dan pas waktu dia mengirim email ini, tiba-tiba Tiara itu mengalami satu kejadian aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Tiara. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Tiara. Tiara ini asalnya dari Surabaya dan dia cerita tentang kejadian yang pernah dia alami di sekitaran tahun 2009. Dan yang terakhir dialami Tiara yang benar-benar membekas sampai hari ini, itu di sekitaran tahun 2016, dia pernah mengalami kejadian ini, yang benar-benar membuat dia terus kepikiran sampai hari ini. Jadi awalnya Tiara sendiri ini nggak pernah tahu bahwa dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Dan dia juga baru menyadari bahwa ternyata yang selama ini ditemui Tiara ini adalah orang-orang yang sudah meninggal. Nah, jadi kejadian awal seperti ini. Di sekitaran tahun 2009 itu, Tiara ini kerja sebagai seorang SPG. Dia berprofesi sebagai seorang SPG rokok dan waktu itu setiap malam dia kerja. Sekitar jam 8 malam dia sudah dijemput dan kemudian menuju ke suatu tempat bersama SPG-SPG yang lain. Ada 2 mobil biasanya. Nah, ini terjadi biasanya di weekend atau di akhir pekan. Selalu dilakukan di tempat-tempat yang ramai atau hiburan-hiburan malam sampai dini hari. Jadi sekitaran jam 2 dini hari, kembali sopir ini mengantarkan SPG-SPG tersebut ke rumahnya masing-masing. Nah, pada satu ketika, Tiara ini pulang diantar menuju ke rumahnya. Rumah Tiara itu masuk ke dalam gang kecil. Nah, di lorong kecil itu kabarnya banyak sekali orang-orang ini yang sering diganggu. Lorong itu sempit, hanya cukup untuk 1 orang, dan dulunya pernah ada tragedi yang terjadi di rumah itu. Jadi ada orang, beliau ini penjual tahu,
Suatu saat istrinya itu pergi dari rumah. Nah, tiba-tiba sekitar beberapa bulan kemudian, orang-orang ini nggak tahu. Ternyata penjual tahu ini sudah meninggal di rumahnya dengan cara gantung diri. Nah, waktu itu orang-orang ini mencium ada bau-bau busuk. Akhirnya rame-rame orang langsung menuju ke rumah penjual tahu tersebut. Rumahnya didobrak dan ternyata ditemukan penjual tahu ini sudah tewas dalam keadaan tergantung. Jadi dari situlah mulai banyak rumor-rumor negatif. Dan bahkan banyak orang yang mengaku sering kali diganggu ketika melewati lorong sempit itu. Makanya setiap kali melewati lorong ini, Tiara itu sebenarnya sudah menelpon kakaknya yang laki-laki supaya menjemput di depan lorong. Harapannya supaya pas melewati lorong tersebut, dia ditemani orang. Nah, waktu itu kakaknya sendiri juga posisinya lagi ada di luar rumah. Begitu Tiara telepon dan di rumah ini nggak ada orang, terpaksalah dia melewati lorong itu sendirian. Nah, waktu itu dia merasakan memang bulu kudungnya itu merinding. Gang ini sempit, nggak ada penerangan sama sekali. Terus pas waktu dia ini jalan, tiba-tiba ada yang gedor. Jadi tembok itu ada yang gedor dari dalam rumah. Padahal rumah ini sudah lama sekali ditinggal oleh pemiliknya. Semenjak penjual tahu itu tewas, ditemukan gantung diri, rumah ini sudah hampir 2 tahunan kosong. Jadi pas waktu melewati lorong itu dan dia mendengar ada suara gedoran dari dalam, Tiara itu sudah langsung lari menuju ke rumahnya dan badannya itu gemetaran semua. Itu kejadian pertama yang dia alami. Nah, beberapa waktu kemudian setelah kejadian itu, setiap kali mau pulang dan mau melewati lorong ini, Tiara selalu telepon orang rumahnya dan selalu harus ada yang menjemput Tiara karena dia benar-benar takut. Suatu saat terjadi lagi, waktu dia mau pulang ke rumahnya ternyata orang tuanya ini sudah tidur semua dan kakaknya ini posisinya ada di luar, jadi nggak ada yang bisa menjemput Tiara. Akhirnya Tiara pun telepon ke salah satu temannya. Dia akhirnya tidur di kos temannya itu karena nggak berani melewati lorong tersebut. Nah, berbulan-bulan kemudian, suatu kali dia ini event di satu tempat. Seperti biasa sampai dini hari dan sekitar jam 2 dini hari itu dia diantar pulang menuju ke rumahnya. Pada waktu di sana, sebelum masuk ke lorong, dia ini sempat ketemu salah satu orang tetangganya, seorang ibu-ibu namanya Bu Dewi. Rumah Bu Dewi ini memang agak jauh dari rumah Tiara. Posisi rumahnya itu ada di belakang rumah Tiara, jadi di gang lain. Nah, malam itu sekitar jam 2:30 dini hari, tiba-tiba Tiara ini bertemu dengan Bu Dewi. Dan posisi Bu Dewi waktu itu benar-benar aneh. Jadi ada tembok. Tembok ini ukurannya sekitar 1,5 meter. Bu Dewi itu berdiri di tembok itu, sambil beliau itu pakai mukena dan tangannya bersedekap seperti ini. Nah, karena posisi Bu Dewi itu tinggi, naik ke atas tembok, Bu Dewi itu noleh ke arah Tiara. Jadi noleh sambil tanya, "Baru pulang Mbak Tiara?" Waktu itu Tiara ini langsung kaget, "Loh, Bu Dewi ngapain di situ?" Nah, raut wajah Bu Dewi yang diingat Tiara, ini raut wajahnya pucat. Kita bisa bayangkan raut wajahnya pucat, pakai mukena, dan bertanya dengan pertanyaan yang datar. "Dari mana Mbak Tiara?" Dan Tiara waktu itu sudah nggak bisa jawab. "Baru pulang Bu Dewi." "Bu Dewi ngapain di situ?" Nah, selain itu Tiara ini sudah repot menelpon kakaknya yang ada di rumah karena dia mau melewati lorong tersebut. Nah, begitu kakaknya angkat telepon, si Tiara langsung bilang, "Kak, jemput aku Kak." Di depan, biasanya di depan gang. Nah, pas waktu si Tiara ini nutup telepon, dia noleh lagi. Bu Dewi ini sudah nggak ada. Nah, dari situ dia cerita ke kakaknya, "Kak, barusan aku ketemu Bu Dewi, kok aneh ya? Bu Dewi pakai mukena, dia duduk di atas tembok, berdiri di atas tembok sambil sedekap." Terus kakaknya bilang, "Serius kamu ketemu Bu Dewi?" "Iya Kak." "Kamu nggak tahu apa Bu Dewi meninggal tadi maghrib?" Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, yang jadi pertanyaan, Tiara ini tadi ketemu siapa? Karena jelas-jelas dia melihat Bu Dewi.
Dan kabar dari kakaknya, Bu Dewi sudah meninggal tadi maghrib. Nah, hal itulah yang kemudian akhirnya selalu dipikirkan oleh Tiara. Kenapa dia bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Itu pertama kali menurut Tiara dia bertemu dengan sosok yang sudah meninggal, yaitu Bu Dewi ini. Nah, beberapa bulan setelah itu dia masih kerja sebagai SPG. Nah, pada suatu kali Tiara ini punya teman, kita sebut namanya Melati. Mereka satu tim. Dan biasanya kalau ada event besar, mereka akan berangkat bareng-bareng menuju event tersebut. Waktu itu kebetulan ada event musik, dan mereka berangkat 2 mobil bareng-bareng. Nah, kabarnya si Melati ini sakit. Sudah hampir beberapa hari Melati ini sakit, maka dari situ tim leader yang ada di sana itu sudah mencari pengganti untuk Melati. Jadi Tiara sendiri nggak tahu karena biasanya Melati selalu naik mobil satunya, nggak pernah bareng satu mobil bersama Tiara. Dan selain itu juga mereka taunya bahwa Melati ini lagi sakit. Begitu sampai di event musik ini, ya mereka bekerja seperti biasa. Sampai sekitar jam 1 dini hari, SPG ini kembali masuk ke mobil dan mulai diantar ke rumah masing-masing. Nah, waktu itu Tiara juga kaget ternyata Melati ada di dalam mobilnya. Secara otomatis Tiara pun tanya, "Loh Melati, kamu sudah sehat?" Ya Melati cuman bilang, "Ya alhamdulillah." Ini SPG yang beberapa di antara yang lain sudah diantar ke rumahnya masing-masing. Jadi di mobil itu tinggallah Tiara dan juga Melati. Karena rumah Melati ini rumah paling pinggiran sekali dari Surabaya. Biasanya Melati ini selalu diantar yang terakhir sekali setelah Tiara. Nah, waktu itu Tiara juga berpikir, kok tumben-tumbennya Melati ini ada satu mobil bareng aku. Mungkin karena mobil lainnya itu harus mengantar SPG yang lainnya di luar kota. Ada beberapa SPG yang rumahnya di daerah Sidoarjo dan Gresik. Nah, mungkin dari situ Melati ini ikut satu mobil bersama Tiara. Yang ada di pikiran Tiara waktu itu seperti ini. Jadi pas waktu di dalam mobil, Tiara ngobrol dengan Melati ini. Bahkan waktu itu Tiara sempat tanya, "Kamu sakit apa?" Dia bilang dia sakit lambung dan lain sebagainya. Sesampainya di rumah, Tiara turun, dia pamit ke Melati ini. "Melati, aku pulang dulu ya." "Iya Ti, hati-hati." Nah, setelah itu seperti biasa Tiara telepon kakaknya karena mau melewati lorong tersebut. Nah, pagi itu Tiara ini benar-benar kaget karena banyak sekali telepon yang masuk yang tidak terjawab. Akhirnya Tiara pun telepon salah satu temannya. Dan dari situ, satu temannya ini ngomong sambil nangis sesenggukan. "Loh, kamu kenapa? Di, kamu sudah dapat kabar belum? Kenapa memangnya? Melati meninggal semalam." Lah, waktu itu langsunglah Tiara ini kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. "Serius kamu ngomong seperti ini?" "Iya, coba kamu lihat di Facebooknya teman-teman." Nah, begitu dengar kabar ini, Tiara langsung buka Facebook dan di Facebook itu ternyata banyak sekali ucapan bela sungkawa di Facebooknya Melati. Dari situlah Tiara yakin bahwa Melati sudah meninggal. Dan yang membuat Tiara ini bertanya-tanya, Melati ini meninggalnya hari kemarin. Tapi dia bertemu dengan Melati di dalam mobil. Akhirnya setelah Melati ini dimakamkan, waktu itu banyak sekali SPG ini yang datang. Setelah pemakaman ini, sorenya mereka makan bareng di satu tempat. Karena mereka lapar dan keluarga dari Melati ini belum sempat menyuguhi makanan. Mereka bareng-bareng menuju ke warung makan. Disinilah akhirnya Tiara itu cerita ke beberapa orang temannya bahwa malam itu sepulang dari event, dia sempat satu mobil dengan Melati. Tentu waktu itu teman-temannya juga merasa heran, merasa janggal dengan apa yang dialami Tiara. Karena mereka semua merasa Melati nggak ada malam itu. Mereka pun baru tahu Melati ini meninggal keesokan paginya. Dan mereka yang ada di mobil lainnya, ini mereka semua meyakini bahwa Melati nggak datang malam itu. Melati masih sakit. Sudah lama sekali dia nggak masuk kerja. Jadi apa yang diungkapkan oleh Tiara, ini membuat mereka bertanya-tanya, "Serius kamu bertemu sama Melati?"
Banyak yang menganggap Tiara itu berhalusinasi, dia ngarang cerita dan lain sebagainya untuk menakut-nakuti temannya. Nah, Tiara itu bahkan sampai meneteskan air mata, dia sampai nangis menceritakan hal ini, bahwa malam itu dia bertemu Melati dan sempat ngobrol. Nah, pengakuan dari sopir yang mengantar Tiara waktu itu, sopir tersebut juga ngomong hal yang sama. Dia hanya mengantar Tiara. Yang terakhir kali diantar adalah Tiara. Selanjutnya, sopir ini pulang kembali ke kantor karena dia juga merasa nggak ada sosok Melati itu. Kejadian ini pun akhirnya lama-lama mulai dilupakan oleh Tiara. Dan bertahun-tahun kemudian dia pun akhirnya nggak menjadi seorang SPG. Dia sibuk di sebuah kantor yang baru dan dia sudah lama sekali nggak berhubungan dengan teman-teman SPG yang lainnya. Hanya sesekali mereka saling sapa di media sosial. Di sekitaran tahun 2014, 1 tahun setelah Tiara ini lulus kuliah, dia pun menikah. Setelah menikah itu, suaminya ini membeli sebuah rumah di daerah Surabaya Timur, dan karena suaminya ini selalu bertugas di luar kota, hanya 2 bulan sekali pulang, Tiara ini lebih sering sendirian di rumah. Nah, dia punya sahabat-sahabat waktu SPG-an dulu. Salah satu sahabat yang dekat dengan Tiara ini namanya Dinar. Nah, dia tiba-tiba ingat waktu itu karena ketika Tiara ini menggelar resepsi pernikahannya, Dinar itu nggak datang ke resepsi pernikahannya Tiara. Dia langsung setelah menikah itu menghubungi Dinar. Dia tanya kabarnya Dinar seperti apa. Di situ Dinar bercerita bahwa dia ternyata sudah menikah dan sudah mempunyai seorang anak. Anaknya bahkan sudah berusia 2 tahun. Nah, dari situ Tiara tanya lagi ke Dinar, suamimu orang mana? Karena waktu si Dinar ini menggelar pernikahan, nggak ada yang tahu. Teman-teman SPG nggak ada yang tahu. Dan setelah Dinar ini kembali kontak dengan Tiara, suatu kali Dinar ini main ke rumahnya Tiara. Mereka pun temu kangen, ngobrol-ngobrol di sana. Dan pada saat Dinar datang ke rumah Tiara, anaknya Dinar ini nggak diajak. Dia cerita. Dari situlah Tiara tahu bahwa ternyata Dinar ini banyak sekali masalah dengan suaminya. Bahkan menjelang pernikahannya itu dia sempat sering kali direndahkan oleh calon mertuanya waktu itu. Nah, calon mertuanya itu sering sekali merendahkan Dinar dari sisi-sisi yang lain, bahkan menyinggung masalah SARA. Nah, kenapa waktu itu pertanyaannya Tiara ini, kenapa kok Dinar tetap mau untuk menikah dengan suaminya tersebut? Nah, apa yang diungkapkan oleh Dinar, bahwa mereka waktu itu sudah jatuh cinta dan membuat mereka buta dalam segala hal. Meskipun waktu itu Dinar mengaku calon mertuanya sering merendahkan dia, bahkan sampai menyinggung SARA, Dinar ini masih nggak mau ambil pusing. Dia tetap melanjutkan pernikahannya tersebut. Dan ternyata ketika dia menjalani pernikahannya dan sampai dia mempunyai seorang anak, mertuanya tetap nggak mau menerima pernikahan mereka. Jadi sampai hari itu, Dinar belum diizinkan untuk datang lagi ke rumah mertuanya. Nah, inilah cerita yang didapat oleh Tiara dari Dinar. Setelah itu Tiara sempat ngomong ke Dinar, kalau kamu ada apa-apa, kamu main aja ke sini. Toh juga aku tinggal sendirian, suamiku jarang di rumah. Setelah itu mereka jarang lagi ketemu. Mereka cuma saling sapa di media sosial dan hanya sesekali saling telepon. Pada suatu ketika, kira-kira 3 bulan setelah pertemuan Tiara dengan Dinar, Dinar ini telepon ke Tiara, dia pengen ketemu, dia pengen curhat. Nah, waktu itu karena Tiara ini ada di rumah dan dia nggak ada kerjaan apapun, Dinar pun diizinkan datang ke rumah Tiara. Di situ Tiara mendengar semua curhat dari Dinar. Intinya lagi-lagi tentang permasalahan rumah tangga Dinar dan suami. Pada satu waktu, suaminya ini terlibat sebuah penipuan. Entah penipuan ini apakah disengaja oleh suaminya atau memang suaminya ini dijebak oleh teman-teman yang lain yang ada di perusahaan. Tiara sendiri nggak tahu, tapi menurut cerita dari Dinar, suaminya itu dijebak. Nah, dari situ Tiara karena nggak mengenal suaminya seperti apa, Tiara hanya berpikiran mungkin suami Dinar ini juga melakukan penipuan itu, tapi karena Dinar malu
menutup-nutupi hal ini kepada Tiara. Akhirnya Dinar cuma cerita bahwa suaminya ini dijebak oleh teman-teman yang lain. Nah, intinya pada waktu itu Dinar ini minta tolong ke Tiara supaya Tiara meminjamkan uang sekitar 120 juta. Tiara pun kaget mendengar permintaan Dinar. Tiara jujur ke Dinar bahwa dia nggak punya tabungan sebesar itu. Kalaupun dia harus bilang ke suami Tiara, Tiara sendiri juga yakin bahwa suaminya nggak punya tabungan sebanyak itu. Nah, setelah dijelaskan oleh Tiara, Dinar ngomong lagi, kamu punyanya berapa kira-kira? Aku pinjam dulu, nanti yang lain biar aku usahakan ke teman-teman yang lain. Kenapa Dinar sampai pinjam uang sebanyak itu? Karena kabarnya suami Dinar ini harus mengganti kerugian perusahaan. Dan kalau sampai suaminya ini nggak mengganti kerugian perusahaan, dia akan terancam di penjara. Selain itu dia juga dipecat tentunya. Jadi dia benar-benar kalut, wajah Dinar waktu itu pucat dan dia seolah benar-benar nggak merawat dirinya. Padahal Tiara tahu betul, semasa-masa SPG itu, Dinar ini orangnya cantik banget. Dia selalu merawat diri. Tapi karena waktu itu dia lagi terlibat masalah, Tiara melihat Dinar ini kondisinya benar-benar nggak mengurus dirinya sendiri. Rambutnya berantakan, wajahnya kusem. Memang terlihat Tiara waktu itu kasihan sekali dengan kondisi Dinar. Tapi di satu sisi lain dia nggak bisa membantu apapun. Akhirnya dia pun buka tabungan. Tiara ini punya uang cash sekitar 2.300.000. Uang ini pun diambil diserahkan ke Dinar. Dinar, ini uang aku kasih buat kamu. Kamu nggak usah pinjem, tapi ini untuk anakmu. Jadi buat beli susu anakmu, buat beli pampers dan lain sebagainya, supaya kamu nggak memikirkan hal ini. Untuk uang yang 120 juta itu aku mohon maaf nggak bisa bantu. Nah, si Dinar itu merasa terbantu sekali dengan uang yang dikasih oleh Tiara. Karena dia sebenarnya juga jujur, dia merasa kesulitan juga untuk beli susu. Bahkan untuk makan pun sulit waktu itu. Karena kasus yang dialami suaminya ini benar-benar menyita tenaga dan pikiran. Serta uang dan tabungan mereka ini sudah habis untuk mengurus kasus tersebut. Setelah itu Dinar pun pamit. Nah, beberapa hari kemudian Tiara masih terus ngontrol kondisi si Dinar ini. Dia tanya gimana kabarnya, sudah dapat uang belum? Pengakuan dari Dinar, dia sudah dapat pinjaman uang sekitar 40 juta. Dan waktu itu dalam posisi telepon, Dinar bahkan sempat cerita bahwa Dinar dan suami ini sempat menuju ke rumah mertuanya. Di situ Dinar dan suami bilang bahwa mereka lagi dalam kesusahan. Mereka butuh uang banyak, sekitar hampir 120 jutaan, mereka mau pinjam uang ke mertuanya. Tapi dari situ, jawaban dari mertuanya ini malah membuat mereka sakit hati. Terutama Dinar yang merasa sakit hati. Mertuanya bahkan ngomong belak-belakan ke suaminya itu, kan mama sama papa sudah bilang, kamu jangan menikah sama anak ini. Kalau kamu sudah menikah dan sekarang kamu sudah berumah tangga, kamu lagi ada masalah, ya kamu urus rumah tanggamu sendiri. Ngapain kalau pas ada masalah kamu kesini minta tolong sama mama sama papa? Sudah nggak usah lagi kamu datang ke sini, kamu pulang. Jadi mereka itu diusir secara terang-terangan, bahkan sepeser pun dana dari mereka ini nggak turun. Pas mendengar Dinar curhat seperti itu, apalagi cerita tentang mertuanya, Tiara itu kasihan sekali. Dan setelah itu Tiara bilang, sudahlah kalau kamu ada apa-apa, kamu butuh curhat atau kamu butuh mengungkapkan apapun, kamu hubungi aku aja. Setelah itu telepon ini pun ditutup. 2 hari kemudian Dinar telepon lagi ke Tiara. Dia pengen main ke rumah Tiara. Dan lagi-lagi pas waktu Dinar ini datang ke rumah Tiara, dia melihat raut wajah Dinar itu benar-benar kusam. Badannya nggak terawat sama sekali. Dia hanya pakai baju dan celana seadanya. Di situ Dinar cerita, dia sudah diusir dari kontrakan mereka. Dan pada saat itu, posisi anak Dinar ini ada di rumah orang tuanya Dinar. Sedangkan suami Dinar lagi cari bantuan, dia masih cari pinjaman uang. Dan selama dia cari pinjaman uang itu, dia menginap dari satu rumah teman ke rumah teman yang lain.
Kondisi mereka benar-benar terpuruk. Sudahlah, kalau kamu memang butuh sesuatu, kamu butuh kerjaan, kamu nginep aja di sini, kamu tinggal di sini. Yang penting pastikan anakmu itu aman. Terus si Dinar bilang, anakku aman, anakku yang mengurusi orang tuaku. Nah setelah itu akhirnya Tiara pun mempersilahkan Dinar tinggal di rumahnya. Karena Tiara cuma tinggal sendirian, hanya 2 bulan sekali suaminya pulang. Mulailah di sana Dinar tinggal bersama Tiara. Dan mulai saat itu juga Dinar mulai cari pekerjaan. Nah pada suatu waktu Dinar pulang dan dia bilang bahwa dia sudah dapat kerjaan. Tiara pun tanya, kamu kerja di mana? Ternyata dia kerja di sebuah toko emas. Nah di situ Tiara itu sedih, hatinya itu bergetar. Karena dia tahu betul Dinar ini seperti apa. Dia ini adalah mantan seorang SPG, di mana dulu pekerjaannya ini sangatlah glamor, gajinya besar. Dan waktu itu ketika melihat Dinar kerja di sebuah toko emas, dia merasa sedih. Dia merasa kalau Dinar ini sangat merendahkan egonya benar. Sampai-sampai dia mau bekerja di sebuah toko emas. Toko dengan gaji yang gak seberapa. Karena Tiara tahu betul, dia tanya ke Dinar, kamu digaji berapa? Dan jauh sekali dari penghasilan pada saat mereka ini SBG-an. Disitulah Tiara ini sedih dan setiap kali dia dapat kiriman dari suaminya, Tiara selalu berbagi rezeki dengan Dinar. Harapannya supaya uang ini bisa digunakan untuk membeli susu dan pampers anaknya, untuk keperluan anaknya Dinar. Nah jadi singkat cerita sudah 2 bulan lamanya Dinar tinggal bersama Tiara. Dan di satu sisi lain, uang yang dicari oleh suaminya itu tidak kunjung didapatkan. Sampai pada akhirnya suaminya ini pun terpaksa harus masuk penjara. Disitulah Dinar benar-benar semakin terpuruk. Yang dia lakukan setiap malam hanya menangis di dalam kamar. Tiara sendiri juga bingung. Apakah dia harus mengetuk pintu? Ataukah harus dia ini diam? Tiara bingung. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi dibiarkanlah Dinar itu nangis. Dan setelah Dinar ini berhenti nangis, barulah Tiara masuk dalam kamarnya, dia ajak ngobrol Dinar. Yang terjadi setiap hari seperti itu. Setiap malam, setelah makan malam, Dinar masuk kamar, dan selalu Tiara mendengar Dinar ini nangis sesenggukan. Sampai pada satu ketika Tiara bilang ke Dinar, kamu ikhlaskan suamimu masuk penjara, yang penting sekarang kamu sama anakmu. Terlepas nanti kamu akan bercerai dengan suamimu, itu terserah kamu. Yang penting sekarang kamu urus dirimu sendiri. Kamu jangan larut dalam kesedihan, nanti kamu malah sakit. Nah, di situ Tiara juga mengingatkan ke Dinar, ini obat-obatan ini nggak perlulah kamu minum. Ini fungsinya apa? Malah nanti merusak ginjalmu. Tiara sendiri tahu, Dinar ini orangnya jarang sekali minum obat-obatan semacam ini. Tapi waktu itu, dia melihat banyak sekali obat-obatan yang ada di sana. Entah obat sakit kepala, entah obat penurun nyeri, dan lain sebagainya. Dan itu selalu diminum oleh Dinar setiap malam. Hal inilah yang selalu diingatkan oleh Tiara, supaya Dinar ini jangan terlalu tergantung pada obat-obatan. Setiap kali Dinar nggak bisa tidur, dia selalu minum obat. Setiap kali dia merasakan kepalanya sakit, dia minum obat. Dan selalu melebihi dosis. Tentu Tiara waktu itu takut dengan kesehatannya Dinar ini. Nah, beberapa waktu kemudian, Dinar ini sudah jarang sekali nangis di dalam kamar. Kabarnya, Dinar sudah memutuskan dia akan mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Nah, apa yang membuat Dinar akhirnya menggugat cerai suaminya? Dinar ini cerita semuanya dari awal. Bahwa ternyata Dinar ini bilang, suaminya itu sering kasar ke Dinar. Selain itu, mertuanya juga bersikap kasar juga ke Dinar. Apa yang diceritakan Dinar selama ini ke Tiara, itu belum semuanya. Dan pada saat Dinar cerita semuanya, Tiara juga merasa sakit hati. Dan Tiara juga merasa pantas kalau Dinar ini menggugat cerai suaminya. Tiba-tiba pada suatu saat, Dinar ini pamit ke Tiara, dia mau pulang menjenguk anaknya. Sekalian dia juga pulang, ingin ketemu dengan orang tuanya, karena sudah lama sekali dia nggak pulang. Dan dari situ, Dinar pun pulang. Nah, malam-malam setelah itu, Dinar ini nggak balik lagi ke rumah Tiara. Dia pun telepon, Dinar kamu kok nggak balik ke sini? Apa kamu nggak kerja? Ternyata Dinar bilang
Kalau dia sudah izin sebelumnya, dia mau libur selama 1 minggu. Karena dia beralasan ada acara besar di rumah yang nggak bisa ditinggalkan. Dan dia diizinkan oleh bosnya yang punya toko emas itu. Seminggu kemudian, Dinar pulang kembali ke rumah Tiara dan bertemu dengan Tiara. Di situ raut wajah Dinar ini sudah mulai berubah. Wajahnya kusem lagi. Dan dia terlihat lebih loyo. Melihat Dinar dengan kondisi seperti itu, Tiara pun tanya, "Kamu kenapa? Kok kamu kusem lagi? Kamu sedih lagi? Kamu loyo lagi?" Dinar sambil nangis itu cerita bahwa anaknya ini lagi sakit. Ternyata anak Dinar itu menderita kelainan jantung dan diperlukan biaya untuk mengoperasi anaknya. Nah, di situ tangisan Dinar ini jauh lebih dalam dibanding sebelum-sebelumnya. Ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia nangis sesungguhan sampai dia ini gak bisa ngomong. Tiara sendiri pun memaklumi, karena bagaimanapun juga ini urusannya anak. Dah, waktu itu memang Tiara belum punya anak, tapi dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Dinar. Dia coba menghubungi suaminya, apakah punya tabungan sebesar itu, dan suaminya bilang dia punya. Tapi uang ini masih ada di teman-teman yang lain, karena dipinjam oleh teman-teman yang lain. Suaminya janji dalam 1 bulan ke depan, dia akan minta uang-uang ini, dan selanjutnya uang ini bisa dipinjamkan ke Dinar. Nah, Tiara menyampaikan hal ini ke Dinar, "Kamu sabar dulu ya, sementara kamu coba melakukan pengobatan-pengobatan yang lain untuk anakmu sambil nunggu dananya cair." Nah, dari situ Dinar ini masih melakukan aktivitas seperti biasa. Dia masih kerja di toko emas tersebut. Suatu kali Tiara ini mendengar Dinar ini menangis di dalam kamarnya. Hal yang sudah lama sekali tidak pernah dilakukan oleh Dinar, ini dilakukan lagi. Dia nangis sesungguhan terus-terusan. Dan malam itu Dinar ini nangis sampai sekitar jam 10 malam. Biasanya gak sampai setengah jam Dinar ini sudah selesai. Tapi kali itu hampir 2 jam lebih Dinar ini terus-terusan menangis. Sampai Tiara itu khawatir. Dia akhirnya ketuklah pintu kamar Dinar itu. Dan di situ Tiara tanya, "Kamu kenapa kok nangis terus-terusan? Ini sudah hampir 2 jam kamu nangis." Nah, di situ Dinar cerita, "Aku kepikiran sama anakku." Setelah itu dicobalah ditenangkan oleh Tiara. Dan hari selanjutnya, hal yang sama terjadi lagi. Sepulang dari kerja, Dinar langsung masuk kamar, dia nangis terus-terusan. Nah, hal itu terjadi sampai sekitar 5 harian. Beberapa waktu setelah itu, Dinar bilang lagi ke Tiara bahwa dia mau pulang. Dia punya libur 1 hari dan dia akan manfaatkan untuk bertemu anak dan juga orang tuanya. Setelah itu Dinar pun pulang. Dia kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Tiara ini nunggu kehadirannya Dinar. Kok dia nggak datang? Katanya dia cuma libur 1 hari. Di hari selanjutnya, Tiara juga menunggu-nunggu, kok Dinar ini nggak datang-datang. Dicobalah ditelepon HP-nya ini nggak aktif. Nah, yang ada di pikiran Tiara, masa iya dia ini minta izin lagi untuk libur 1 minggu seperti sebelumnya. Nah, setelah 3 hari Dinar nggak datang, Dinar belum juga pulang. Di situ Tiara mulai berpikir, mungkin iya bener. Mungkin Dinar ini izin ke bosnya libur 1 minggu seperti yang sebelumnya. Di situ mulailah Tiara juga gak mau mengganggu Dinar. Kebetulan suami Tiara ini pulang. Dan pada saat suami Tiara ini pulang, Tiara sering bepergian. Karena suaminya juga suka traveling, dia bepergian. Beberapa waktu mereka pergi ke Bali. 5 hari kemudian mereka pulang. Ada satu tetangga ini yang cerita ke Tiara, "Mbak Tiara, beberapa hari kemarin itu pas Mbak Tiara pergi sama suami, di rumah ada orang apa?" "Gak ada, Bu. Emangnya kenapa?" "Itu loh, Mbak, lampu di depan rumah, lampu di teras itu ada yang buat mainan." Jadi menurut keterangan dari tetangga Tiara, lampu di teras itu dinyalakan, dimatikan, dan itu hampir 1 jam lebih. Sampai-sampai ibu-ibu ini pun lapor ke suaminya. Suaminya pun juga akhirnya mengecek. Begitu dilihat, ternyata memang benar, kayak ada yang membuat mainan dari dalam. Saklar itu memang sengaja kayak ada yang membuat mainan. Dimatikan, dinyalakan seperti itu. Nah, karena warga yang ada di sana ini khawatir, kalau ada orang yang ada di dalam rumah Tiara, mereka akhirnya ngecek. Mereka lompat ke pagar, dan mereka ngintip dari balik jendela. Ternyata di dalam itu nggak ada siapa-siapa.
Ternyata nggak hanya tetangga ini yang cerita hal aneh semacam itu. Beberapa tetangga ini juga cerita, pada waktu Tiara dan suami ini pergi ke Bali, satu tetangga ini melihat ada orang, entah perempuan entah laki-laki, yang jelas rambutnya itu panjang terurai. Setiap kali satu tetangga ini lewat, sosok ini yang ada di dalam rumah Tiara itu selalu buat mainan tirai. Dan sesekali waktu dia itu ngintip di balik tirai. Nah, awalnya beberapa tetangga ini mengira bahwa itu adalah adiknya Tiara. Nah, karena tetangga-tetangga ini mengira itu adalah adiknya Tiara, mereka nggak curiga. Dan setelah dikonfirmasi bahwa di rumah itu nggak ada siapa-siapa, bahkan beberapa tetangga mengira biasanya yang tinggal di sana adalah Dinar, teman dari Tiara. Banyak tetangga yang mengira mungkin itu Mbak Dinar itu loh, temannya Mbak Tiara. Biasanya kan dia tinggal di situ, dia tinggal di kamar belakang. Mereka ada yang mengira bahwa itu Dinar, ada juga tetangga yang mengira itu adalah adiknya Tiara. Nah, setelah dikonfirmasi ke Tiara bahwa di rumah itu nggak ada siapa-siapa, dan Dinar sudah pulang ke rumahnya hampir 1 minggu lebih, belum juga balik ke sana, tetangga-tetangga langsung merinding semua. Karena mereka jelas-jelas melihat ada orang di dalam rumah Tiara itu. Nah, setelah hal ini diungkapkan oleh tetangga, Tiara tanya ke suaminya, "Mas, menurut Mas itu kamar ini atau rumah ini itu angker nggak sih? Selama aku tinggal di sini, selama Mas kerja di luar kota, aku juga nggak pernah merasa ada gangguan kok. Aku juga nyaman-nyaman aja tinggal di sini." Menurut keterangan Tiara seperti itu. Tapi kenapa kok kali itu banyak tetangga yang melaporkan hal semacam ini? Jadi Tiara bertanya-tanya. Sekitar hampir 2 mingguan suami Tiara ini tinggal di sana, kemudian suaminya ini kembali lagi ke pekerjaannya. Beliau berangkat lagi ke luar pulau, dan setelah itu Tiara tinggal sendirian. Pada suatu hari, di suatu malam, Tiara ini perutnya lapar. Dia menuju ke dapur dan melewati kamar yang biasa ditempati Dinar. Nah, disinilah keanehan pertama terjadi. Pas waktu melewati kamar Dinar ini, Tiara mendengar ada suara tangisan perempuan dari dalam kamar Dinar. Terus setelah didengar oleh Tiara, loh, memang ini suaranya Dinar yang nangis. Langsunglah Tiara itu ketuk pintunya. "Kamu ada di dalam?" Dia ketuk. Dan begitu Tiara ngetuk pintu kamar, suara tangisan ini berhenti. Nggak ada lagi. Si Tiara ini coba buka ganggang pintu. Ternyata pintu kamar ini dalam keadaan terkunci. Dia langsung cari duplikat kuncinya dan kamar ini dibuka. Ternyata kamar ini kosong, gak ada siapapun. Tapi jelas-jelas Tiara tadi mendengar ada suara tangisannya Dinar. Setelah itu Tiara langsung telepon HP-nya Dinar untuk sekali lagi. Telepon ini kembali tidak aktif. Akhirnya Tiara semakin bingung. Dia hubungi lagi suaminya. Dia telepon suaminya dan menceritakan hal ini, bahwa malam itu dia mendengar ada suara Dinar yang lagi nangis di dalam kamar itu. Padahal di dalam kamar itu nggak ada siapa-siapa. Suaminya cuma bilang, "Sudahlah, mungkin kamu lagi kangen sama Dinar. Coba kamu telepon." "Sudah Mas, aku juga sudah telepon. Ternyata HP Dinar ini nggak aktif. Sudah lama nggak aktif." "Ya coba kamu sekali-sekali ke rumahnya." Nah, Tiara sendiri juga nggak tahu rumah Dinar yang ada di Kediri. Dia sama sekali nggak pernah main ke sana. Dia hanya tahu rumah Dinar itu ada di Kediri, dia tinggal di desa bersama orang tuanya, tapi sekalipun Tiara nggak pernah berkunjung ke sana. Jadi dia pun bingung harus menghubungi siapa. Ini Dinar lagi di mana, dia juga nggak tahu. Nah, keesokan malamnya, kembali lagi Dinar itu mau menuju ke dapur. Tiba-tiba dia merasa merinding sekali. Dan waktu Tiara ini masak sesuatu di dapur, dia itu merasakan ada sosok yang datang di belakang Tiara persis. Dan dia bisa mencium aromanya Dinar. Dia langsung noleh ke belakang. Nah, yang dirasakan oleh Tiara ini, dia ingat kata-kata suaminya. Mungkin Tiara ini lagi kangen dengan Dinar. Sampai-sampai dia merasa Dinar itu hadir di dekatnya. Hal itu mulai diabaikan oleh Tiara. Pada suatu malam dia ini tidur. Dan dalam tidurnya itu, dia mimpi. Dia itu jalan-jalan di sebuah taman. Waktu itu Dinar ini datang. Nah, di situ Tiara tanya, "Dinar, kamu kemana aja? Kamu kok nggak bisa dihubungi? HP-mu itu loh nggak aktif." Nah, Tiara mengungkapkan hal itu. Tapi Dinar ini nggak ngomong apa-apa. Dia cuma senyum. Tiara itu dipeluk.
Terus Dinar bilang, aku mau ngucapin makasih ya, kamu udah nolongin aku. Nah setelah itu, Dinar ini pergi sambil lari-lari kecil, tanpa menoleh sekalipun ke Tiara. Tiara waktu itu juga heran, ini anak kenapa sih kok tiba-tiba datang meluk, terus ngucapin terima kasih, terus dia pergi, tanpa noleh sekalipun. Setelah itu dia bangun dari tidurnya, dan pas waktu Tiara ini bangun, tiba-tiba Tiara itu nangis. Dia neteskan air mata dan nangis sesenggukan. Dia merasa kangen banget dengan Dinar. Kenapa sih kok Dinar ini gak bisa dihubungi? Nah waktu itu sekitar jam 9 pagi, setelah Tiara ini beli belanjaan di tukang sayur, dia masak di dapur. Dan pas waktu masak itu, dia ingat, oh iya, Dinar ini kan punya Facebook. Jadi waktu itu yang diingat oleh Tiara, Dinar ini cuma main Facebook, dia nggak main yang lain-lain kecuali Facebook. Dia langsung ingat, dia matikan kompor, dia nggak selesaikan masaknya itu, dia menuju ke kamar, dia langsung buka Facebook. Dan dia cari nama Dinar itu. Begitu dia masuk ke Facebook, ke halamannya Dinar, Tiara itu langsung lemes. Karena banyak sekali ucapan bela sungkawa di sana. Mereka semua mengucapkan bela sungkawa dan Tiara ini kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Dinar ini sudah meninggal. Ternyata pas waktu Dinar ini pulang menuju ke Kediri, di sebuah pertigaan, sebenarnya dia ini langsung mau masuk ke rumahnya. Rumahnya ini mau masuk gang. Gang ini cukup satu mobil. Dan di pertigaan itu tiba-tiba ada bis mini yang ugal-ugalan. Di situ akhirnya Dinar terlibat kecelakaan dan yang meninggal bukan hanya Dinar, tapi ada sekitar 4 orang yang tewas ketika di sana. Nah, setelah dihubungkan oleh salah satu teman Dinar ini, akhirnya Tiara berhasil ngobrol dengan kedua orang tua Dinar, terutama ibunya Dinar ini. Di situ ibunya Dinar mengucapkan terima kasih banyak ke Tiara, dan waktu itu ibunya ini juga sempat bermimpi setelah Dinar meninggal dan 3 hari digelar tahlilan itu, ibunya ini sempat mimpi bertemu Dinar. Dan waktu itu Dinar sempat cerita ke ibunya, dia bilang, "Bu, tolong sampaikan ucapan terima kasihku ke Tiara ya. Aku belum sempat pamit ke Tiara." Hal inilah ketika ibunya cerita ke Tiara, Tiara itu nangis sesenggukan. Karena dia ingat-ingat lagi tentang Dinar. Dia ingat lagi di masa-masa waktu mereka kerja sebagai SPG. Dan terakhir kalinya waktu Dinar sering kali tinggal di rumah Tiara. Dia ingat kenangan-kenangan itu. Dan sampai pada akhirnya cerita ini diturunkan. Setiap kali Tiara bercerita tentang Dinar, Tiara selalu ingat tentang persahabatan mereka. Suaminya ini sempat bilang ke Tiara, karena suaminya bersama teman-temannya pas waktu kerja di luar pulau itu, beliau sering mendengarkan Kembara Sunyi. Dan ide ini muncul dari suami Tiara. Coba kamu ceritakan ceritamu bersama Dinar itu di Kembara Sunyi. Akhirnya cerita ini pun mulai ditulis oleh Tiara. Nah, pas waktu dia ngetik di laptop itu, setiap kali habis 1 atau 2 paragraf, dia selalu mendengar dari dalam kamar yang pernah ditempati Dinar. Ini dia dengar ada suara tangisan. Disitulah akhirnya Tiara berhenti menulis, dia menuju ke kamar Dinar itu. Nah, pas waktu dia sampai di depan kamar Dinar, dia nggak lagi mendengar suara tangisan ini. Tiara pun melanjutkan ngetik lagi, dia melanjutkan cerita ini. Selesai 1-2 paragraf, dia mendengar lagi ada suara tangisan perempuan ini. Dan Tiara itu yakin bahwa suara tangisan ini adalah suaranya Dinar. Dari situlah Tiara nggak berani melanjutkan, dia tutup laptopnya. Dan kejadian itu berlalu sampai hampir 1 bulan. Sampai suami Tiara ini tanya lagi, "Gimana, kamu sudah kirim belum ceritamu?" "Belum mas, aku nggak berani. Karena setiap kali cerita, selalu dari kamar yang ditempatin Dinar itu selalu terdengar suara tangisan perempuan." "Oh ya sudah, nanti aja kapan-kapan lah dicicil ceritanya." Pada akhirnya hampir 3 bulanan lebih, Tiara berhasil menyelesaikan tulisan ini dan akhirnya berhasil mengirim cerita ini ke Kembara Sunyi. Dan pas waktu setelah mengirim cerita ini, dia kembali lagi bermimpi bertemu dengan Dinar. Terakhir kalinya dia bermimpi bertemu dengan Dinar itu sekitar 3 tahun sebelumnya. Akhirnya pas waktu dia mimpi itu, dia bertemu Dinar, tapi posisi Dinar itu jauh sekali dengan Tiara. Waktu itu Dinar ini benar-benar cantik. Gak seperti terakhir dia ketemu dengan Dinar. Wajah Dinar itu kusam, rambutnya kusut,
Tapi di mimpi itu dia bertemu Dinar. Dinar ini cantik sekali. Rambutnya disisir rapi. Karena rambutnya panjang lurus, rambutnya itu rapi. Dan raut wajahnya itu kelihatan cantik sekali. Tapi karena waktu itu kondisi atau posisi Dinar ini jauh dengan Tiara. Tiara itu sampai teriak, "Dinar, aku kangen sama kamu." Setelah itu Tiara melambaikan tangan. Dan gak lama setelah itu Dinar pun melambaikan tangan. Setelah itu ada cahaya yang sangat putih sekali. Setelah itu dia gak bisa melihat lagi kehadiran Dinar ini. Dia cerita ke suaminya bahwa mimpi itu dirasakan sangat dalam sekali oleh Tiara. Dan dari situlah suaminya bilang ke Tiara, "Sudah kamu kirimkan Al-Fatihah untuk Dinar sahabatmu itu." Dan dari sinilah cerita ini pun akhirnya berhasil kami ceritakan. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.